Pemirsa, Mahfud MD resmi mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam. Pengunduran diri Mahfud MD disampaikannya secara langsung saat giat kampanye di Lampung. Mahfud menyatakan tak ingin mencampur adukan antara jabatan sebagai menteri dan kontestan Pilpres 2024. Surat untuk Presiden. Untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Dan untuk membahas terkait pengunduran diri Mahfud MD telah bergabung bersama kami pengamat politik Ray Rangkuti, juru bicara Timnas Amin Muhammad Iqbal, juru bicara TKN Prabowo Gibran Immanuel Ebenezer, dan Direktur Eksekutif Direktorat Juru Kampanye TPN Ganjar Mahfud, Mas Hoirul Anam. Saya langsung sapa. Selamat sore Mas Iqbal, Mas Noel, Mas Anam, Bang Ray. Apa kabar? Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Anam terlebih dahulu. Mas Anam, mungkin publik bertanya, kemarin Pak Mahfud sempat menyatakan ingin mundur di acara tabrak Prof begitu. Lantas kemudian ada jeda waktu. Kenapa baru sekarang? Apa latar belakangnya? Ya, yang pertama memang ini dinilai hari ini adalah hari yang tepat, momentum yang tepat. Apa momentum yang tepat, hari yang tepat sudah dijelaskan sendiri oleh Prof Mahfud. Tapi yang ingin disampaikan adalah bahwa beliau diangkat secara terhormat, makanya mengundurkan diri juga dengan cara yang terhormat. Makanya beliau mengatakan bahwa ya kehormatan bagi beliau diangkat sebagai Menko Polhukam. Oleh karenanya juga dia akan mundur secara baik-baik, secara bertanggung jawab. Pakai bahasa Jawa tadi bahkan ditegaskan, ya dia tidak akan meninggalkan Medan sebelum bertanggung jawab. Itu yang paling penting yang ingin disuarakan. Bahwa ada perbedaan kepentingan politik dan sebagainya, silakan saja, tapi etika bernegaranya tetap dijaga oleh Prof Mahfud. Karena memang sejak awal salah satu kenapa pertimbangan mundur dan tidak mundur itu adalah soal tata krama bernegara, etika politik dan sebagainya. Nah, yang juga penting ada pilihan tempat yang baik, gitu ya. Ya, Prof Mahfud juga memilih tempat yang baik karena ini juga penghormatan terhadap Pak Jokowi, gitu. Karena kalau waktu beliau diangkat ya secara terhormat, tempatnya juga baik waktu pengangkatan, waktu pengumuman izin untuk mengundurkan diri juga memilih tempat yang baik, tempat di mana banyak orang yang berdoa. Itu kan juga tempat yang baik. Ini sebenarnya komunikasi politik yang menurut saya sangat baik ya, saling menghormati dan sebagainya di tengah perbedaan pandangan politik. Dan semoga hari Kamis besok seperti yang dikatakan oleh Prof Mahfud, beliau bisa berjumpa dengan Presiden Jokowi agar secara formal juga proses ini bisa berjalan dengan lancar. Artinya surat pengunduran dirinya akan disampaikan besok secara langsung atau sebelumnya sudah disampaikan? Belum. Kalau penjelasan Prof Mahfud kan belum disampaikan. Beliau masih bawa dan berharap besok ketika sama-sama ada di Jakarta, Presiden Jokowi dan Prof Mahfud bisa bertemu dan bisa menyampaikan secara langsung. Ini juga menarik gitu. Kenapa kok harus menyampaikan secara langsung gitu? Karena Prof Mahfud ingin juga menghormati Presiden Jokowi gitu ya. Sama-sama saling menghormati. Disinilah kita bisa belajar bagaimana komunikasi politik ya, tata kelola kenegaraan dijalankan dengan sehormat-hormatnya. Oke. Saya ke Bang Noel. Bang Noel, apakah langkah Prof Mahfud ini akan diikuti oleh Pak Prabowo? Menurut Anda seperti apa? Pertama-tama kami menghormati keputusan Prof Mahfud ya, karena biar gimana pun Prof Mahfud itu sosok yang punya integritas, dan integritas itu dia pegang teguh dengan sikapnya. Tapi harus dipahami juga ini kan situasi politik ini semakin memanas. Yang kami khawatirkan malah ini tidak mencerminkan situasi yang lebih kondusif ke depannya. Karena kan cuma hanya berapa belas hari lagi pemilu. Seharusnya ya setelah pemilu aja, atau kalau tidak ya kemarin waktu pas sudah definitif capres dan cawapresnya diumumkan, harusnya Pak Mahfud mundur di situ. Tapi ya nggak apa-apa, apapun sikap Pak Mahfud
kami dari tim kampanye nasional tetap menghormati. Kemudian posisi Pak Prabowo mundur atau tidak, itu tergantung sikap Pak Prabowo. Tapi harus dipahamin, Prabowo itu memikul beban soal pertahanan Indonesia itu di pundaknya. Beliau tidak mau gambling soal, ini bukan soal politik, bukan soal, tapi persoalan keamanan negara yang beliau tanggung. Karena kita melihat bahwa banyak hal-hal yang lebih penting daripada persoalan mundur atau tidak mundur. Persoalan mengundurkan itu kan persoalan teknis, bukan persoalan substansi dalam proses berbangsa hari ini. Kayak gitu kira-kira. Oke, artinya semua dikembalikan ke Pak Prabowo ya. Kalau tadi Anda bilang ini persoalan teknis bukan persoalan substansi, yang mana yang substansinya, Bang Noel? Substansinya menjaga negara ini. Soal mundur kan kapanpun bisa. Teknis banget, tinggal cuma bikin surat pernyataan, mundur udah. Itu kan teknis sekali. Tapi substansinya menjaga republik ini, menjaga keamanan bangsa ini yang sudah dipikul oleh Pak Prabowo, ya jangan sampai hilang gara-gara persoalan teknis ini gitu loh. Oke, Bang Iqbal, tanggapan Anda? Ya, pertama kami mengapresiasi ya apa yang dilakukan Prof. Mahfud. Memang seharusnya sejak awal kami juga menyuarakan agar para menteri yang saat ini menjabat agar tidak menuduh melakukan kampanye terselubung menggunakan fasilitas negara. Ya, jadi sebaiknya memang tidak ini juga diikuti harusnya Pak Prabowo. Karena banyak orang-orang yang lebih hebat dari Pak Prabowo yang bisa menjadi Menteri Pertahanan. Karena apa? Justru sekarang dengan dia setengah hati bekerja ini justru menjadi perawan bagi keamanan negara kita. Harusnya dicari orang-orang yang memang full time, yang bisa memikirkan bangsa dan negara ini. Jadi soal usia ya, mereka juga sudah 72 tahun ya. Jadi memang harusnya Pak Prabowo juga mengikuti jejak Pak Mahfud sehingga pertandingan ini ya paslon ini masih bisa melakukan kampanye secara jujur, adil ya, tidak menggunakan fasilitas negara, tidak menggunakan akses-akses kekuasaan yang mereka miliki. Jadi saya melihat bahwa ini adalah momentum bagi para paslon untuk bisa menjadi contoh teladan ya, bagaimana bertanding secara fair ya, secara jurdil dan tentu saja siap menang siap kalah. Oke, Bang Noel, tanggapan Anda sebenarnya ada saja orang yang mungkin cocok dianggap Presiden Jokowi untuk menggantikan Pak Prabowo jika memang Pak Prabowo berniat untuk mundur. Ya soal itu kan sikap pandangan Presiden, tapi yang jelas sampai detik ini yang punya komitmen bulat untuk menjaga kepentingan dan keamanan bangsa ini Pak Prabowo. Masa kita harus kehilangan persoalan teknis itu? Tapi yang jelas gini, tetap tadi dari awal yang saya sampaikan bahwa sikap Pak Mahfud itu bagus sekali. Tapi yang ngeri opini publik itu jangan-jangan Pak Mahfud ini kena ngambek gara-gara kemarin kayak dibikin gimmick-gimmick yang di hasil debat itu. Karena kan opini publik ini kan hari ini seakan-akan itu yang terjadi. Karena kita lihat di media sosial Pak Mahfud kan masih kayak ada kecenderungannya nggak nerima lah digituin kemarin itu waktu di tangannya Mas Gibran kayak begini di jidatnya itu loh. Nah itu seakan-akan keputusan Pak Mahfud itu bukan keputusan rasional secara politik, tapi keputusan emosional karena ada amarah atau ketidaknyamanan. Tapi kalau saya kan tetap memandang bahwa sikap Pak Mahfud itu terlambat. Seharusnya dari kemarin waktu pas definitif pencapresan dan wapres itu diumumkan, dia undur diri. Tapi kalau sekarang kan bukan seakan-akan itu sikap yang terlihat bagus karena dikesankan ya, ini opini ya, bisa salah bisa benar. Dikesankan kayaknya Pak Mahfud ini jadi ngambek gitu loh. Gitu loh. Apalagi kita lihat ada beberapa narasi-narasi yang berkembang di opini hari ini soal ya antara orang tua dan anak muda, kayak gitu-gitulah. Ini kan bukan di situnya. Apalagi Pak Mahfud sekarang berkali-kali sampaikan ya itu cuma gimmick doang. Tapi kita lihat di status media sosial Pak Mahfud di Twitternya itu atau di X-nya itu ya, itu kayak kita lihat Pak Mahfudnya ngambek. Oke. Jadi sampai terkesan keputusannya bukan keputusan politik, tapi keputusan karena ngambek. Oke. Apapun itu Pak Mahfud kita orang yang kita pahamin bahwa dia untuk sosok yang punya integritas. Oke, Mas Anam, ada indikasi yang terlihat ya, ini asumsinya Bang Noel, ngambek Pak Mahfud. Jadi keputusannya ini bukan keputusan rasional, tapi emosional. Tanggapan Anda?
Ya enggak dong, sejak awal itu diskursus soal mundur dan tidak mundur itu sejak awal ada. Ya, dalam berbagai statement juga saya juga mengatakan ada dua pertimbangan strategis. Ya, pertama memang soal etika, kedua soal bermanfaatan, soal menjaga ruang pemilu ini ruang pemilu yang sehat, ya tidak terjadi kecurangan oleh siapapun dan sebagainya. Itu yang diputuskan secara strategis kenapa ini mau tetap berjalan sampai ada situasi yang memungkinkan dan memang memaksa untuk mundur. Ya, momen itu yang sekarang diambil. Jadi tidak ada hubungannya dengan debat yang kemarin dimiliki Mas Gibran yang sebenarnya nggak tahu persoalan gitu ya. Ini kan soal inflation yang nggak tahu persoalan terus pakai gimmick. Bukan itu. Nah, jauh lebih besar bagaimana menyelamatkan proses pemilu ini dengan cara baik. Satu. Yang kedua, ini mendengarkan Pak Mahfud berhubungan dengan banyak tokoh agama. Salah satunya mendengarkan juga doa-doa dari tokoh agama. Salah satu doanya begini, Hasbunallah wa ni'mal wakil, maula wa ni'man nasir. Hanya kepada Allah kami berlindung, karena beliaulah, Allah lah yang maha pelindung dan memberikan pertolongan. Itu yang selalu dibacain doa-doa. Itu yang menginspirasi. Ya dengan situasi politik kayak begini, momen tepatnya secara religiositas juga itu yang ditonjolkan oleh Mahfud. Makanya pilihannya adalah tempat yang baik, tempat orang-orang yang berproses. Jadi jauh sekali dari soal-soal yang ngambek. Ini soal strategis, ini soal harapan, ini soal penghormatan, saling menghormati gitu. Dan ini cara berkomunikasi yang baik menurut saya. Dan soal etika tadi Anda sebutkan ya, Mas Anam ya? Iya di awal-awal. Ya, etika misalnya jangan menggunakan fasilitas negara, penggunaan kewenangan yang berlebihan dan sebagainya itu yang dihindari gitu. Dan itu sejak awal diskusinya. Ada hubungannya dengan soal gimmick-gimmickan ngambek dan sebagainya nggak ada, itu jauh sekali. Dan terakhir soal doa-doa dari para. Tapi gini Mas, kesannya itu jadi kayak ambekan Mas yang terlihat di publik Mas. Kalau seandainya dari awal Pak Mahfud, ini saya ini pengagum Pak Mahfud ya, beliau tuh orang punya integritas. Saya ini sangat pengagum beliau. Itu sosok pemimpin yang punya integritas. Tapi sayang Mas, kenapa nggak dari awal waktu pas pengumuman definitif Presiden dan Wapres diumumkan, beliau kenapa nggak mundur? Kenapa pertimbangan udah mundur aja. Gitu. Itu dia orang gitu. Harusnya Prabowo juga mundur dong. Mas Noel, satu hal yang paling penting begini, Prof. Mahfud itu, Mas Noel, tidak hanya soal berintegritas, tapi dia juga ingin bekerja dengan tim. Karena ini pemenangan dan sebagainya, ya dia tidak individu semata-mata, makanya ada rapat di situ. Ya, secara strategis yang dibaca apa. Jadi begitu, itu tidak ada hubungannya dengan opini yang ngambek dan sebagainya. Baik. Kita kan tidak tahu siapa yang membuatnya. Baik, ditahan Bapak-bapak. Saya ke Bang Rey terlebih dahulu. Kita ingin tahu persepsinya dari Bang Rey. Bang Rey, sebenarnya ada keharusan tidak mundur ketika mencalonkan diri di Pilpres, dan ada timing yang tepatkah ketika mengajukan pengunduran diri, Bang Rey? Ya tidak ada keharusan untuk mundur dari jabatan itu pilihan moral aja. Mau tetap di jabatan itu atau tidak. Pak Mahfud mengambil jalan untuk tidak tetap di jabatan itu karena beliau merasa mungkin akan banyak bersinggungan dengan penggunaan fasilitas negara, ya. Kemudian juga pikiran beliau kan sekarang mulai lebih terbuka untuk mengatakan ada sesuatu yang katakanlah tidak tepat dikelola oleh Presiden Jokowi. Kan tidak elok kalau sampai beliau mengungkapkan sesuatu yang menurut pandangan beliau berbeda dengan Pak Jokowi itu, sementara beliau sendiri masih berada di bawah menteri di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Jadi saya kira lebih pada aspek itu, lebih pada aspek pilihan moral. Kan kemarin itu salah satu kritik yang banyak dilontarkan kepada Pak Mahfud itu, kok Pak Mahfud mengumbar perbedaan-perbedaan dengan Pak Jokowi di debat, padahal Pak Mahfud masih menjadi menterinya Pak Jokowi gitu. Yeah. Nah mungkin menjawab itu oke, sekarang saya mau mundur supaya saya kira ada dua target secara elektoral yang ingin dicapai oleh Pak Mahfud ya. Pertama tentu dari aspek waktu mungkin beliau akan lebih leluasa untuk ikut kampanye bisa hari demi hari dibanding kalau beliau masih tetap menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Menko Polhukam, karena hanya boleh 1 hari kan, ditambah dengan 2 hari masa libur gitu.
Nah, yang kedua adalah supaya lebih bebas beliau untuk mengungkapkan pikiran-pikiran beliau terkait dengan visi beliau kalau misalnya terpilih sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024 ini. Gitu. Nah, alasan-alasan ini tentu alasan-alasan sangat substantif dibandingkan misalnya menduga bahwa beliau kecewa gitu ya karena diserang oleh anak kecil begitu ya di dalam debat. Ya kayak gitu tuh ya alasan-alasan yang boleh tadi dibuat, tapi menurut saya itu bukan alasan yang utama, sebab di Indonesia ini jangankan kecewa gitu, memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang diambil dengan cara melanggar etika berat pun dimanfaatkan orang kok demi kekuasaan, apalagi cuma karena persoalan diolok-olok atau apa gitu. Nah, maksud saya nggak ada tradisi di Indonesia itu orang mundur dari jabatan kementerian karena diolok-olok gitu loh Pak. Yang ada itu dia maju terus gitu. Nah, kalau dari sisi timing tidak terlambat ya menurut Anda? Kenapa? Kalau dari sisi timing tidak ada kata terlambat menurut Anda? Kalau enggak, ini kan rencana mundur ini kan sebetulnya sudah agak lama gitu ya. Beliau kan sebetulnya kalau kita baca tetap mempertahankan diri sebagai Menko Polhukam itu karena menganggap bahwa sesama menteri macam-macam itu bisa saling memperlihatkan attitude kepada masyarakat bahwa kita sesama menteri akan memberi semacam contoh ya, meskipun kita tetap di pemerintahan, ya kita tetap bisa bekerja untuk kepentingan elektoral dengan menjaga batasan-batasan yang mungkin gitu. Nah itu satu. Nah yang kedua, saya kira beliau sedang melakukan kritik secara langsung kepada Pak Jokowi karena 1 minggu ini kan Pak Jokowi warawirinya di Jawa Tengah tok gitu ya. Bagaimana presiden kok warawirinya di Jawa Tengah tok gitu. Bahkan untuk mengantarkan surat ini pun kita dengar udah agak kesulitan menteri-menteri itu kepada Pak Presiden. Nah, dengan pengunduran diri Pak Mahfud ini, mungkin beliau mau mengatakan Pak Jokowi, ayo dong kita urus lagi negara ini, bukan urusan keluarga yang berbalut kepentingan negara gitu loh kira-kira. Baik, memberikan kritik pada Presiden Jokowi sekaligus memberikan contoh, jangan-jangan contohnya untuk Pak Prabowo. Tanggapan Anda, Bang Noel? Ya, tadi kan disampaikan nggak ada keharusan lah soal mundur atau tidak mundur, gitu loh. Ini kan persoalan bagaimana tetap menjaga etika bernegara. Ya biarkan saja, itu kan mungkin etika yang menurut etika yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, ya kami nggak mungkin mau sebagai pembantu presiden, masa presiden harus ditinggalkan, itu cara etik kan nggak mungkin juga, gitu loh. Soal kampanye itu kan persoalan teknis kok, yang paling penting demokrasi kita tetap terjaga, pemilu kita tetap kondusif. Nah itu yang lebih penting daripada persoalan soal undur-mundur ini. Tapi tetap apapun yang dilakukan oleh Prof Mahfud, yaitu pilihan terbaik yang dilakukan oleh Prof Mahfud. Kami tetap menghormati lah secara politik, kami dari TKN tetap menghormati langkah-langkah Pak Mahfud. Oke. Saya ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, kalau dari Anda ini sepertinya melihat ini apakah kontestasi juga setelah pengunduran diri Pak Mahfud akan berjalan lebih baik lagi kualitasnya, lebih fair, ataukah di sana juga Anda melihat seharusnya Pak Prabowo juga mencontoh Pak Mahfud seperti apa? Ya makanya saya mengkritik Bung Noel ini, dia nyuruh Pak Mahfud mundur, tapi calonnya nggak mau mundur ya, harusnya konsisten kasih contoh dulu gitu loh, karena yang namanya negarawan itu dia memberi contoh dulu. Kalau memang Pak Mahfud dibilang tidak mundur, tidak tepat harusnya dari awal, harusnya Prabowo lebih awal, itu baru, itu menunjukkan bahwa Prabowo sebenarnya nggak yakin menang juga, jadi dia takut kehilangan power, kehilangan kekuasaan. Jadi memang ini menjadi salah satu pertanyaan masyarakat, ngakunya surveinya tinggi, tapi mundur dari jabatan nggak berani ya. Jadi menurut saya ini menunjukkan bahwa sebenarnya dia juga takut, pengen nempel terus sama Jokowi, istilahnya kampanye terselubung lah, makan bakso lah, makan kelapa muda lah gitu ya. Kalau dia udah mundur kan dia nggak bisa melakukan itu gitu ya. Jadi menurut saya justru yang nggak negarawan justru Pak Prabowo menurut saya, karena dia tidak bisa memberi contoh dari awal. Kalau mau dia mendesak Pak Mahfud mundur dari awal, harusnya dia beri contoh juga dong. Ya walaupun sama-sama saya mengkritik bahwa dua-duanya terlambat juga menurut saya. Enggak. Tapi gini, aku nggak pernah minta Prof Mahfud mundur, saya nggak pernah. Saya nggak pernah sedikit pun pernyataan saya minta Prof Mahfud mundur. Tapi hanya saya sampaikan, sayang sekali Prof Mahfud kenapa mundur sekarang ini, kenapa waktu definitif pencapresan presiden dan wakil presiden, itu pernyataan saya. Saya tidak pernah menyampaikan Prof mundur, nggak, gitu loh. Justru saya menghormati langkah-langkah Prof Mahfud. Soal lambat dan tidak lambat juga kami nggak setuju. Ya, kami mengatakan bahwa momentum yang tepat. Apa momentum yang tepat satu-satunya?
Itu kesan. Kesan itu kan bisa benar, bisa salah. Kami analisa. Apa yang terjadi? Satu, diskursus soal strategi. Yang kedua, yang paling penting adalah mendengarkan suara rakyat di bawah. Ya, dinamika di bawah, di lapangan dan sebagainya, dengan dinamika politik ini banyak orang menyuarakan ini saat yang tepat, ini saat yang tepat untuk mundur. Dan Prof. Mahfud menyerap itu, mendiskusikan lagi dengan kami, ya, termasuk tadi dikasih doa-doa itu, bahwa memang kondisinya kayak begini, sudah ayo. Kalau soal doa-doa sih pastilah orang baik kayak Prof. Mahfud harus didoakan, jangan tidak. Kita butuh model kayak Pak Mahfud. Saya memang adalah salah satu yang paling penting adalah ya mendengarkan semua masukan dari masyarakat, termasuk juga doa-doa itu. Iya. Itulah yang menjadi satu titik momentum menganggap bahwa hari ini adalah hari yang baik. Nah, itu penting itu. Jadi bahwa anasir politik di elit politik dibicarakan secara strategis dengan tim, ya kan, mendengarkan suara rakyat kapan yang paling baik juga didengarkan oleh Prof. Mahfud. Sehingga kata lambat dan tidak lambat itu enggak ada. Ini keputusan strategis, momentum yang strategis, berangkat dari diskursus strategis dan mendengarkan suara rakyat. Saya ke Mas Iqbal dulu deh. Mas Iqbal, sebenarnya kalau dari sisi Amin, pengaruh tidak sih dengan mundur atau tidaknya lawan begitu? Sebelumnya kan Prof. Mahfud juga ada di kabinet, Pak Prabowo juga ada di kabinet, hanya pasangan Amin juga yang tidak ada di kabinet. Sebenarnya seperti apa? Pengaruh nggak? Ya, kami merasa bahwa ini justru semakin fair pertarungan itu. Kami merasa jika ada paslon yang masih menjabat sebagai menteri, ada indikasi dia menggunakan kampanye terselubung. Memang jadwalnya nggak kampanye, dia nggak punya izin, tapi dia bareng presiden kemana-mana. Ya itu menurut kami nggak fair, nggak gentleman lah. Kampanye bareng presiden begitu maksudnya? Iya, kemana-mana bareng presiden, ya kan, nunjukin, ya kan, bahwa dia dekat sama presiden. Itu menunjukkan inferiority complex itu, nggak percaya diri dia. Harusnya kita ini kalau maju tuh pede dengan kemampuan kita, bukan kemampuan orang lain gitu loh. Prestasi kita yang kita tampilkan, bukan prestasi orang lain gitu loh. Jadi memang menurut saya dua-duanya saya layak mundur lah harusnya, jadi contoh lah supaya pertarungannya seimbang. Gitu. Sekarang pasti nggak seimbang lah. Yang satu nggak megang jabatan, yang satu masih menjadi menteri. Jadi kemana-mana dia menggunakan fasilitas negara walaupun jadwalnya nggak kampanye, tapi dia bisa menggunakan akses program meresmikan air lah, apalah gitu ya. Ya itulah modus-modus saja sebenarnya. Jadi menurut saya nggak gentleman kalau nggak mundur itu. Oke. Bang Rey, Anda setuju dengan Mas Iqbal? Jadi pertarungannya tidak fair nih, ada satu yang masih ada di kabinet. Iya, bisa punya kecenderungan seperti itu, ya, akan kejadiannya. Tetapi kalau misalnya kita berdiskusi soal apakah ini momentumnya yang tepat, mungkin ini dia. Gitu. Kenapa gitu? Karena kan Pak Mahfud mungkin menilai tindakan yang dilakukan oleh presiden yang akhir-akhir ini terlihat sangat fokus untuk mempopulerkan salah satu paslon tertentu gitu ya, melayani kepentingan keluarganya gitu, ya mungkin itu nggak bisa diterima lagi gitu. Pak Mahfud mungkin merasa tidak lagi sedang bekerja dengan seorang presiden yang harus utamakan kepentingan publik, kepentingan rakyat di atas kepentingan keluarga gitu. 1 minggu hampir ya berkeliling di Jawa Tengah aja misalnya, itu hanya untuk sekedar membagi-bagikan beras gitu ya atau bansos gitu, itu kan jadi sesuatu yang memiriskan gitu ya, sehingga katanya ya kalau kita baca-baca menteri-menteri kesulitan sekarang berkomunikasi, ya kan, menteri yang semestinya ikut serta mengelola bansos itu malah tidak dilibatkan ya. Siapa maksud Anda? Menteri Sosial? Iya, dalam ini menteri sosial ya, ada makan bakso lah, ada main sepak bola lah dengan anaknya gitu dan sebagainya. Ya tentu mungkin melihat yang seperti itu ya Pak Mahfud juga merasa kita ini sedang mengelola negara apa sedang mengelola keluarga gitu loh. Nah, oleh karena itulah beliau merasa beliau merasa ini kita sedang diajak oleh Pak Jokowi untuk sekedar mengelola keluarganya, bukan lagi mengelola bangsa dan negara. Dan oleh karena itu ya saya merasa. Oke, Bang Noel. Seperti apa tanggapan Anda? Memangnya menurut Anda nih, dari persepsi Anda yang Anda lihat dari Pak Prabowo, kemudian juga parpol pengusung, kalau tidak mundur dari kabinet tidak pede, Bang Noel?
Gak ada, mundur nggak mundur, pede-pede aja. Yang nggak pede kan orang lain. Gitu kan, ungkapan itu sebuah ketidakpedean mereka dengan hadirnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi makan bakso, kemudian minum es kelapa, kan itu enak kita ngeliatnya, seger. Makan bakso panas, enak, pedas. Minum es kelapa enak, seger. Ini kan orang persoalannya pada iri aja, nggak bisa kayak Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi mah seneng-seneng aja. Mas Ganjar mau makan bakso, ya ayo Pak Jokowi. Ya nggak bisa lah Bung Noel, ya kalau yang diundang Pak Jokowi cuma Pak Prabowo toh, ya yang lain bagaimana mau nimbrung? Coba diundang yang lain, ya kan? Ini yang diajak makan, AHY yang diajak makan, siapa? Oh, Airlangga, Zulhas, Prabowo udah 2 kali loh. Jadi kalau mau fair diundang semua ya Bang Ray ya? Ya ajak dong yang lain. Masa orang nimbrung ya kan? Tim selalu saya bilang mau makan bakso, pasti dia yang presiden. Mas Anies juga. Iya, gitu dong. Saya kita Pak Jokowi mau. Ini kan orang-orang pada jaga jarak aja sama Pak Jokowi. Pak Jokowi tak pernah jaga jarak dengan siapapun, karena Pak Jokowi sampai detik ini menganggap bahwa Mas Ganjar, kemudian Mas Anies itu salah satu kader terbaik bangsa ini. Apalagi Pak Prabowo menyampaikan mau Anies, mau Ganjar, mereka adalah merah putih. Keren kan? Jadi kita mau ke depan ini bicara tentang pemilu itu ya yang gembira lah. Itu saya punya keyakinan para calon ini sosok-sosok yang punya tugas kenegaraan yang ya mereka tawarkan dengan gagasan-gagasan dan program-programnya. Kalau yang gembira jangan sering lapor-lapor, Bos. Lapor biasa aja itu. Dikit-dikit lapor. Aku juga sering laporin yang gembira itu. Menakutkan itu. Aja, Bos. Dilaporin cuekin, jangan cengeng lah, kan tetap nanti kita percaya hukum. Nggak konsisten, katanya yang gembira, dikit-dikit lapor ngancem-ngancem wartawan. Gimana sih? Bos, ini dalam sistem demokrasi ya, fungsi kepolisian itu kita gunakan dong penegak hukum. Bukan, Bos. Makanya kalau yang gembira konsisten, jangan dikit-dikit lapor, jangan ngancem-ngancem wartawan. Kan juga belum terbukti. Kan cuma masa malah laporannya takut sih. Kecuali melakukan udah penangkapan, lantas prosesnya tidak jelas. Nah itu yang kita marah. Soal laporan kan siapa? Konsisten menurut saya. Kalau orang gembira nggak usah lapor-lapor lah. Barangkali Mas Iqbal nih pengen diundang makan bakso juga kali nih Timnas Amin nih, Anies Muhaimin pengen diundang presiden makan bakso juga, seperti apa? Ini dilaporin berkali-kali, Bal. Ini dilaporin berkali-kali. Apa yang laporin? Kita nggak pernah lapor-laporin orang. Kita nggak pernah laporin orang itu. Yang memang kawan-kawan yang sekarang ini tidak laporin, karena gue ini berusaha untuk lebih independen berpikirnya. Kemudian gue harus memilih Prabowo, ya nggak apa-apa dong. Tapi tetap gue harus ngakuin bahwa siapapun hari pada kandidat itu orang-orang hebat yang punya program dan punya gagasan. Nah kemudian yang para hater berantem, saya nggak ada urusan dengan para hater itu. Ya makanya udah minta Pak Prabowo mundur aja, Bos, kan supaya pertarungannya seimbang lah, jangan sampai kayak ada anak bungsu, kayak anak kandung, ada anak angkat gitu loh. Udah harusnya memang semuanya diajak, nggak fair lah, rakyat ke menonton. Udah ke bendera putih lah. Ya nonton, takutnya yang menang yang lain gitu loh. Jadi susah nanti, takutnya yang menang yang lain. Bendera putih aja angkat lah, biar enak, biar fair. Aduh, bendera putih maksudnya apa nih Bang Noel nih? Pemirsa juga nggak ngerti nih bendera putih. Bendera putih. Jadi begini, salah satu yang paling penting tadi. Bang Anam silakan. Ya, dari Bung Noel maupun dari Bung Ray, itu memang soal bagaimana Pak Presiden menempatkan posisi dia sebagai presiden dan berhubungan dengan para menterinya. Kalau tadi dicontohkan ngomong soal makan bakso dan sebagainya, ya apalagi kalau nggak ada hubungannya dengan program pertahanan misalnya. Kalau melihat pabrik peluru, pabrik senjata sih boleh, karena memang itu adalah tupoksinya. Tapi kalau nggak ada tupoksinya, menteri yang ada tupoksinya malah nggak dihajat, itu problem. Ini bukan soal otoritas. Kalau otoritas memang Pak Presiden boleh ngajak siapapun. Yang undang Mas Noel juga boleh. Tapi ini soal tata kelola negara, tata kerama negara. Kalau bahasanya Bung Ray ini soal moral politiknya kayak apa. Nah, Prof Mahfud juga berbicara soal moral politik itu. Jadi bijaklah pada semua orang Pak Presiden. Gitu loh. Itu yang mau disampaikan. Ayo kita saling menghormati tata kelola negara ini agar menjadi baik, gitu loh. Ya, itu yang kita disampaikan. Makanya, ya kan, komunikasi politik yang dibangun oleh Prof Mahfud, ya dengan clear beliau menjelaskan bahwa saya diangkat dengan hormat,
ya mau izin mundur juga dengan hormat. Ya, Itu kan penting gitu. Ya. Nah, ini juga memang kalau dalam konteks politik itu memang vibrasinya tidak hanya kepada Pak Presiden, tapi vibrasinya kepada para menteri yang lain, gitu loh. Ya kalau bukan tupoksinya diajak makan dalam satu program, ya janganlah. Undang aja Pak Presiden. Ayo Pak Presiden kita lihat Pindad misalnya begitu, atau lihat tank atau lihat apa begitu itu keren gitu. Tapi kalau enggak kan itu kan menunjukkan sinyal yang menurut saya secara moral politik tidak baik. Gitu. Nah itu berbahaya. Baik. Termasuk Mas Iqbal ya, barangkali Anies dan Muhaimin juga diundang oleh Presiden makan bakso ya, Mas Iqbal. Seperti apa? Betul. Ini kesannya yang satu anak angkat, yang satu anak kandung, ya kan. Padahal dua-duanya anak bangsa juga. Jadi saya cobalah Pak Jokowi ya, artinya masyarakat itu menonton loh. Masyarakat itu menonton, melihat, memperhatikan, dan ini akan jadi kenangan buruk sejarah bagi bangsa ini. Ya, karena apa? Karena kenapa dibilang presiden itu kepala negara? Karena dia diminta untuk jadi negarawan gitu. Apa itu negarawan? Mengayomi semua anak bangsa tanpa memandang suku, perbedaan pendapat, ya. Tapi yang terjadi justru kita melihat Pak Jokowi mempertontonkan bagaimana menjadi kepala negara yang tidak adil, yang tidak negarawan. Ini masyarakat, netizen semua udah ngomong. Pak ahli hukum udah ngomong gitu. Tapi tadi memang kayaknya ada kecemasan ini, takut kalah segala macam jagoannya nih. Jadi segala macam cara diturunkan ya kan. Kalau surveinya tinggi nggak usah kayak gitu. Kalau dicatur kan kalau raja udah bergerak udah terdesak itu. Ada kesan tersebut yang timbul di masyarakat dan persepsi tadi ya, ada mungkin indikasi atau asumsi bahwa makan bakso bersama berarti keberpihakan begitu ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami. Bang Noel terima kasih, Mas Iqbal, Mas Anam, Bang Ray juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu Bapak-bapak.